lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda semua? Oke, hari ini Talk is Fun akan kedatangan tamu-tamu yang bisa menjadi inspirasi kita semua, inspirasi untuk terus mengejar ilmu ya, karena ilmu bisa terus diraih dengan tekad dan juga semangat yang kuat, tidak mengenal latar belakang bahkan usia. Seperti yang pertama, ini adalah salah satu sosok yang belakangan mungkin banyak ada di pemberitaan di media sosial, adalah anggota Sapam atau anggota Satuan Pengamanan yang berhasil mendapatkan rekor muri sebagai Sapam dengan karya ilmiah internasional dan juga nasional terbanyak. Kita intip dulu profilnya. Khairul Anam mungkin sosok asing bagi kebanyakan orang. Namun bagi nasabah salah satu bank BUMN yang berkantor cabang Tanjung Priok, sosoknya menjadi yang pertama menyambut di depan pintu masuk. Di balik seragam kuningnya, ia menerima penghargaan Muri sebagai satuan pengamanan dengan 13 karya ilmiah terbanyak di jurnal nasional dan internasional. Kesibukannya sebagai satpam berjalan seperti biasa. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk menulis hingga menamatkan pendidikan S2 di bidang manajemen. Khairul Anam memiliki motivasi kuat untuk berkontribusi di dunia pendidikan. Ia ingin membuktikan halangan akan selalu menemukan jalan keluar selama memiliki tekad kuat. Ya, sosok barusan Khairul Anam membuktikan atau bisa dibilang adalah salah satu wujud konkret ya, wujud nyata di mana ada niat dan juga tekad yang kuat di situ pasti akan ada jalan. Terbukti dengan mungkin background profesi anggota Sapam atau Satuan Pengamanan, tapi bisa menghasilkan karya ilmiah, mendapatkan apresiasi, bahkan bisa mencetak rekor muri. Sudah hadir di Talk is Fun, ada Mas Anam. Apa kabar Mas? Selamat datang di Talk is Fun. Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, kita pas kemarin baca beritanya banyak berseliweran ya Mas Anam di media sosial gitu ya, ngelihat. Saya sih pas pertama kali lihat langsung kayak takjub aja sih. Takjubnya kenapa? Tidak underestimate profesi gitu, tapi tidak menyangka ya kan bahwa ada pemikiran bisa menghasilkan atau bisa memproduksi karya ilmiah baik nasional dan juga internasional. Nah, apa respons pertama kali ketika tahu dapat rekor muri ini Mas Anam? Sangat senang sekali sih Mbak, apalagi waktu itu kita kan sempat usahakan tuh dari bulan November 2025 dan itu tidak ada hasil atau sempat ada biaya dan yang lain-lain karena biayanya sempat mungkin menurut saya sih lumayan mahal gitu. Saya juga tidak mampu mungkin untuk biaya yang timbul tadi, dan ya sudahlah, saya ikhlaskan gitu, maksudnya tidak saya lanjutkan. Tetapi alhamdulillahnya itu di Januari tanggal 25 itu benar-benar kabar yang luar biasa gitu ya, mendapatkan undangan bahwa mendapatkan rekor muri tadi. 13 ya? Baik, 13 karya ilmiah. 13 karya ilmiah nasional dan juga internasional. Baik. Itu dikerjakan dalam kurun waktu berapa lama tuh Mas? Kalau untuk jurnal pertama itu di tahun 2023 itu salah satu tugas akhir S1. Sebenarnya sih skripsi, cuma skripsinya saya jurnalkan begitu. Terus kemudian lanjut S2 itu di semester 2 itu mulai ada tugas karya ilmiah kedua saya. Dan itu sebagai tugas kuliah, dan itu terbit saat itu jurnal internasional, langsung ke jurnal internasional. Dari situ saya tertarik lagi nih untuk melakukan penelitian apa yang ada di sekeliling saya gitu. Hingga yang terakhir itu saya melakukan penelitian terkait pendidikan agama sih Mbak, terkait peran guru pendidikan agama Islam tentang bullying waktu itu. Kita bahas bullying di sekolah Islam di Jakarta Utara. Kenapa tertarik dengan karya ilmiah? Itu jelimet loh Mas. Baik. Ya, menjelimet iya, butuh
risetnya nggak cuma 1-2, benar. waktu juga pasti akan kebuang. Berapa banyak dalam nyelesain satu karya ilmiah berapa lama? Kalau umumnya sih 3 bulan sampai 4 bulan. Ya kan? Dan itu saya lakukan ada yang bebarengan gitu Kak, Mbak. Oke, jadi dalam satu waktu bisa ada 2-3 jurnal, yang kita kerjakan bebarengan. Oke, gimana cara bagi waktunya? Untuk bagi waktunya biasanya kita luangkan waktu di saat pulang kerja atau di saat libur. Misalkan pulang kerja nih Mbak, saya tanamkan di pikiran saya bahwa saya harus mengerjakan minimal 1 lembar atau ada yang harus dikerjakan sebelum tidur. Nanti setelah tidur juga sama begitu, harus ada yang dikerjakan. Terus di saat kita bekerja shift malam itu terkadang kita juga lakukan untuk pengulasan atau kita cek-cek lagi, kita lakukan pengetikan juga. Dan dari ke-13 karya ilmiah itu saya lakukan menggunakan HP. Semuanya? Iya. Jadi tanpa bantuan laptop? Untuk komputer? laptop mungkin untuk nantinya di finishingnya untuk melakukan layoutingnya begitu. Kita menggunakan laptop. Tapi untuk pengetikan dan yang lain-lain kita menggunakan HP. Semuanya ngetik pakai HP? Iya. Dol nggak sih itu memori HP-nya udah banyak banget berarti kan isinya Iya, kan? benar ya. Oke, nggak pusing Mas? Ini bukan ngetik notes apa segala macam loh, jurnal pakai HP gitu. Justru mungkin karena kita mengalihkan penggunaan HP tadi daripada menggunakan untuk game atau untuk yang lain-lain. Dari situ sih saya menggunakan untuk mengetik aja sih Mbak. Jadi kayak asik aja gitu kan. Oke. Tadi Mas Anam bilang jadi ngerjain itu kan di sela-sela waktu, misalkan setelah kerja ya kan, shiftnya selesai atau mungkin di tengah shift malam atau pas day off atau hari libur gitu. Berarti nggak pernah ada waktu main, nggak ada waktu me time gitu Mas? Umur berapa Mas sekarang coba? Sekarang umur 28. Nah iya kan. Untuk waktu me time-nya itu ada, pasti ada. Kita luangkan itu mungkin misalkan 1 bulan sekali kita biasanya kalau udah pusing banget nih Mbak terkait misalkan tugas kuliah, terkait beban kerja di kantor, itu biasanya kita kalau untuk yang mingguannya kita lakukan di Sabtu Minggu itu saya lari, hobi saya kan lari juga, saya lakukan olahraga lari, mengikuti event-event lari mungkin. Terus untuk yang jangka panjangnya kayak misalkan yang 1 bulan sekali atau yang 2 bulan sekali itu biasanya saya misalkan kayak pergi kemana, ke Bandung atau kemana gitu. Oke, ini juga dibawa ya medalinya. Iya. Medali Mas Anam, rekor muri, jadi adalah anggota Satuan Pengamanan dengan karya ilmiah terbanyak sekarang, nasional dan juga internasional. Buku sudah menerbitkan berapa banyak buku Mas? Alhamdulillah untuk buku yang sudah publish ada 7 dan untuk 3 buku lagi sudah naik cetak, naik publikasi dan kebetulan kemarin sempat ada tantangan dari pimpinan kita di BRI kantor pusat, dari direksi begitu kita ditantang untuk membuat buku tentang BRI dan itu alhamdulillah sudah terselesaikan dalam kurun waktu 1 bulan dan sudah saya serah terimakan ke beliau yang memberikan challenge tersebut. Oke, ini ada beberapa contoh buku yang hasil karya Mas Anam ya. Ada The Hydrocephalus ya, cairan berlebih di otak ya kan. Terus kemudian ini juga ada Selang Sakti dari Malaikat. Kemudian ini saya baca juga ada apa nih Mas? Antologi hati gitu. Jadi memang genre-nya beragam. Tapi basicnya semua dari karya ilmiah, buku adalah menulis. Menulis. Ya. Baik. Menulis dan membaca pastinya ya kan. Dapat Benar. referensi literasi dari membaca. Apa sih Mas? Kenapa menulis dan membaca? Saya sih pengen memberikan apa yang saya punya itu ke dalam tulisan karena saya pernah mendengar atau membaca itu bahwa jasad kita akan mati dan akan sirna gitu ya, tetapi tidak dengan karya kita gitu. Dan saya tangkap mungkin karya itu dalam bentuk tulisan begitu. Jadi walaupun kita nantinya sudah meninggal, tapi karya kita akan abadi gitu. Apa yang mau dikejar sih Mas?
Sebenarnya sih untuk yang dikejar itu tidak ada, karena kita mengikuti apa ya, alur dan hobi, terus pengen memberikan sesuatu yang terbaik nih untuk sekitar kita, untuk orang lain begitu. Oke, Mas Anam berhasil menamatkan pendidikan S1 di bidang manajemen dan Baik. juga pendidikan agama, kemudian S2 manajemen juga. Artinya bekal ilmunya sudah banyak. Nah, sekarang sudah berapa lama bertugas berprofesi sebagai satpam di bank? Baik, untuk di BRI Kantor Cabang Tanjung Priok sendiri itu dari tahun 2022 dan bertempat di BRI yang sama hingga sekarang. Oke, pernah mendapatkan apa ya, semacam stigma gitu, atau mungkin ada omongan ngapain sih gitu kan, kamu mungkin hanya dipandangnya sebagai anggota satpam gitu ya, tapi kenapa sampai harus bertindak, berbuat, menempuh pendidikan sejauh ini gitu? Baik. Pasti banyak untuk stigma-stigma negatif terkait mungkin diri saya atau apa yang saya lakukan, bahkan terkait hobi saya menulis itu banyak stigma negatif, bahkan tidak banyak yang langsung ngomong ke saya begitu. Oh iya? Terkait Kayak gimana tuh Mas? misalkan dulu yang waktu saya menulis pertama itu seringkali kayak misalkan buat apa sih nulis gitu kan, nggak laku juga gitu kan. Terus banyak juga ada yang misalkan setelah lulus itu, kamu kan sudah sarjana, kenapa masih di satpam, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, tanpa melihat usaha saya yang sudah saya lakukan, begitu. Oke, nah ketika mungkin ada pertanyaan, kan sudah S2 gitu, kenapa nggak kerjanya di kantoran, kenapa masih mungkin masih memilih sebagai satpam gitu, gimana Mas? Biasanya sih saya maksudnya kasih pengertian ya, bahwa saya ini sudah berusaha loh untuk misalkan apa seperti yang mereka omongkan itu, misalkan kenapa nggak kerja kantoran, saya udah usahakan loh, saya sudah melamar ke sana ke sini gitu ya, setiap ada lamaran saya coba untuk misalkan kayak PNS, setiap tahunnya saya coba, iya. Setiap tahun jadi ikut setiap ada peluang CPNS. saya coba CPNS, bahkan TNI. Oh iya. TNI juga, karena Oke. cita-cita utama saya kan waktu dari kecil itu pengen jadi TNI ya. Oke. Begitu. Jadi setiap ada peluang saya usahakan. Bahkan terakhir kemarin itu saya menggunakan ijazah S1 saya untuk mendaftar perwira TNI, tetapi belum rezeki juga gitu. Oke, setelah ini memang apa target, harapan, mimpi dari Mas Anam dengan bekal pendidikan yang sudah S2 gitu kan, kemudian punya rekor muri, karya ilmiah, kemudian memproduksi buku banyak. Baik, mungkin target saya sih pengen jadi PNS mungkin Kak ya. Jadi mungkin di tahun-tahun ini atau tahun ke depan bila mana ada kesempatan pasti saya usahakan dengan maksimal mungkin. Tetapi mungkin nanti jika Allah berkehendak lain, saya usahakan untuk menjadi pengajar atau dosen gitu. Oke. Dan sekarang kan udah terkenal nih Mas, udah viral di mana-mana. Berarti banyak dong nasabah bank yang minta foto. Iya, gitu. kalau untuk minta foto sih belum ada kayak, cuma yang menyapa. Tetapi biasanya tuh mereka tuh lucunya tuh memastikan nama di dada ya, karena ada nama ya. Mereka pastikan dulu, kita baca dulu, mereka baca, setelah baca, oh iya bener, Mas yang viral ya, begitu. Apa kata keluarga Mas? Kan aslinya Lampung ya? Banyak banget. Tapi untuk dari keluarga inti sendiri, mereka sudah mungkin tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan, mungkin hanya bisa doa dan doa ya. Karena benar-benar melihat perjuangan saya dari nol, dari benar-benar terpuruk dulu gitu, dan hingga bisa di titik ini gitu. Oke, dengan tekad kemudian semangat yang dimiliki sampai sekarang, apa yang mau Mas Anam sampaikan ke teman-teman di luar sana? Bahwa khususnya untuk pendidikan ya, jadi untuk ngejar ilmu itu tidak peduli atau tidak memperhatikan batas waktu, background, latar belakang, usia dan segala macam gitu. Selama kita punya tekad dan niat yang sungguh-sungguh gitu ya, udah kejar aja terus. Baik, paling untuk rekan-rekan semuanya, kita tidak boleh tuh untuk menyerah.
kita harus semangat, kita yakin bahwa kita itu bisa, kita pasti bisa, bahkan kita bisa lebih dari orang yang anggap hebat gitu ya. Kita bisa lebih hebat dari mereka. Terus jangan lupa juga bersyukur dan bersyukur. Terus jangan lupa untuk berikan yang terbaik gitu terkait apa yang kita usahakan. Jadi apa yang kita usahakan harus yang terbaik dan berikan yang terbaik juga. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Anam sudah berbagi kisahnya, pengalaman dan juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Sukses selalu, mudah-mudahan mimpinya menjadi PNS, anggota TNI bisa segera terwujud. Amin. Dan kita tunggu ya buku kemudian jurnal karya ilmiah lainnya dari seorang Khairul Anam. Terima kasih sekali lagi. Dan usai jeda Talk is Fun masih akan kembali dengan tamu saya lainnya yang juga bisa menjadi inspirasi kita semua khususnya untuk bisa menorehkan prestasi, bisa terus semangat menempuh pendidikan. Pastikan ada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tapi ternyata pas semester 1 keluar IPK 4 gitu semua. Terus akhirnya wah bisa nih IPK 4. Akhirnya semester-semester selanjutnya nyoba mempertahankan IPK 4 itu alhamdulillah bisa gitu. Tapi selain senang juga sebenarnya ada pressure juga gitu ya. Bagi wisudawan berpredikat terbaik, summa cum laude. 16 Februari menjadi momen yang tak akan pernah dilupakan oleh Muhammad Dipa Resfadilah ketika namanya disebut menerima penghargaan sebagai wisudawan terbaik Universitas Indonesia semester Gasal tahun ajaran 2025-2026. Hasil nyata ini didapat usai Dipa secara konsisten dan disiplin menyelesaikan jenjang pendidikan di Fakultas Kedokteran selama 3,5 tahun. Dipa membuktikan bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Meski jauh dari kampung halamannya di Kalimantan Selatan, Dipa memiliki tekad kuat untuk meraih mimpinya sebagai dokter. Dipa juga masih bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan dengan mengambil spesialisasi penyakit dalam. Wah, salut ya! Yuk kita kenalan lebih dekat dengan peraih summa cum laude UI ini. Oke, banyak anggapan mungkin ya atau pemikiran IPK Fakultas Kedokteran 4 nyaris mustahil. Tapi seorang Muhammad Dipa Resfadilah berhasil membuktikan sebagai lulusan terbaik Universitas Indonesia tahun ini dengan IPK 4 dari Fakultas Kedokteran. Sudah hadir di Talk is Fun. Dipa, apa kabar? Baik. Selamat, kita kasih tepuk tangan. Lulusan terbaik UI tahun ini FK IPK 4. Oke, apa yang ada di bayangan kamu pertama kali? Kira-kira kamu tahu kamu namanya dipanggil lulusan terbaik IPK 4? Kalau yang pertama kali dipikir pasti seneng gitu ya, karena dari awal pertama kali aku masuk semester 1 di FK tuh sama sekali nggak pernah kepikiran bakal dapetin IPK yang setinggi itu gitu, karena Ada target dulu? nggak ada target sama sekali waktu pertama kali masuk. Ya udah, karena kan ini kuliah se-Indonesia gitu ya, pasti orang-orangnya pada pintar semua, mungkin aku nggak yang paling pintar gitu, jadi aku mikir ya udahlah jalanin aja kuliah gitu, karena ya udah toh akhirnya juga pasti jadi dokter kan, awalnya kayak gitu. Cuman waktu itu tiba-tiba karena aku kan berusaha keras aja, karena aku menghindari remedial waktu itu, usahanya menghindari remedial biar nggak remet gitu. Jadi Ternyata, kamu nggak pernah remet? Iya, waktu semester 1 itu aku Kita kok menghindari sering remet remedial ya? gitu. Bukan dapetin nilai yang tinggi, tapi menghindari remet dulu pertama. Tapi ternyata pas semester 1 keluar IPK 4 gitu semua. Terus akhirnya, wah bisa nih IPK 4. Akhirnya semester-semester selanjutnya nyoba mempertahankan IPK 4 itu alhamdulillah bisa gitu. Tapi selain senang juga sebenarnya ada pressure juga gitu ya, karena kan aku habis ini masih menjalani pendidikan lagi itu, pasti kalau misalkan dokter-dokter tahu, yang di atas-atas tahu, oh ini IPK-nya 4 pasti pinter banget nih, pasti mereka kasih ekspektasi tinggi gitu. Kadang-kadang aku juga pengetahuannya mungkin nggak sebanyak itu juga, kadang-kadang masih ada yang perlu diketahui juga, jadi mungkin ada sedikit pressure, ada pressure biar belajar lebih banyak aja sih, memantaskan diri menyandang gelar wisudawan terbaik itu sebenarnya. Oke, banyak yang bilang kamu pasti juga merasa mempertahankan itu lebih susah dibandingkan mendapatkan. Benar, iya. Ya kan? Berapa semester sudah kamu lalui, ya kan, dan kamu bisa mempertahankan IPK 4 itu. Tapi gimana caranya kamu mempertahankan itu?
ini kedokteran susah loh. Iya, jadi sebenarnya kalau aku sendiri sebenarnya menanamkan dalam pikiran ya harus cinta belajar gitu. Karena aku memang kalau dari SMA, dari SMP itu emang cinta banget belajar. Jadi aku setiap hari tuh ada aja waktu buat belajar. Tapi emang nggak seharian belajar, tapi at least mungkin abis jalan, abis lagi nongkrong, abis main, malamnya sebelum tidur ya belajar dulu, baca-baca dulu dikit. Jadi emang harus cinta belajar dulu, baru kemudian ya mengalir aja. Terus juga sebenarnya nggak cukup belajar aja sih menurut aku ya, karena emang harus ada strateginya juga, bukan dalam artian kayak ya udah kan kalau belajar emang dapetin ilmu ya, tapi kan sebenarnya kalau di kuliah ada yang dikejar juga nilai gitu ya, walaupun sebenarnya aku nggak menargetkan banget nilai, tapi ya karena yang di awal tadi nih IPK 4 jadi pengen dapat nilai tapi juga pengen dapat ilmunya, jadi biar dua-duanya dapat, belajar ya belajar juga tapi emang ada strateginya gitu, karena kan masing-masing masing-masing mata kuliah, masing-masing modul tuh ada kriteria penilaiannya gitu, jadi emang mesti teliti ngeliat kriteria penilaiannya gimana. Terus juga ada strategi belajarnya juga sih sebenarnya kalau aku. Oke, kamu belajar mulu, kamu nggak pernah nongkrong ya? Nongkrong, justru aku kalau diajak teman-teman nongkrong itu kadang enggak. Bisa IPK 4 itu nggak pernah main ya? Sebenarnya strategi, jadi kalau misalkan aku nih habis nongkrong gitu, terus kok 2 hari lagi ada ujian tapi kayaknya seru nongkrong gitu. Mungkin aku mengorbankan hal lain, jadi misalkan 2 sehari sebelumnya nggak tidur gitu buat belajar persiapan ujian. Jadi memang menurut aku sih bisa-bisa aja, tapi memang harus ada yang dikorbanin. Misalkan kalau pengen tidurnya bagus ya aku stop nongkrong dulu. Tapi kalau pengen nongkrong ya mungkin ada beberapa kali aku tidurnya mungkin dikorbanin sedikit-sedikit gitu. Dikorbanin itu tuh gimana tuh? Setiap kali kamu mau ujian gitu, kamu tidur berapa jam? Nah biasanya aku kalau misalkan ujian itu ya sebisa mungkin tuh nggak tidur, tapi mungkin 1 jam baru 1 jam tidur, cuma nggak tiap hari. Biasanya H-1, H-2 ujian aja aku biasanya, karena aku tuh gregetan gitu Kak, karena misalkan aku nggak pernah merasa cukup buat ujian, aku merasa selagi ada waktu, yang penting belajar aja dulu lah, ntar abis ujian baru tidurnya gitu. Ini juga mungkin salah satunya karena faktor kamu adalah anak daerah, anak rantau, karena kan Dipa ini asalnya kan dari Kalimantan Selatan, sehingga di Jakarta untuk kuliah di UI memang tidak ada keluarga gitu ya, nggak ada sanak saudara, nggak ada family. Itu juga punya kontribusi juga nggak sih? Iya benar sih sebenarnya, karena waktu aku SMA itu aku selalu tidur tepat waktu, mau ujian apapun pasti tidur gitu. Terus di sini sebenarnya faktornya juga karena emang nggak ada yang ngingetin buat tidur, jadi kayak ya udah tidur aja. Terus abis itu juga aku ngerasa karena kan aku dari Kalimantan itu sering kali ikut lomba-lomba nasional gitu ya, ketemu anak-anak Jabodetabek, ketemu anak-anak yang super duper pintar. Biasanya aku nemu kalau yang menang itu pasti kalau nggak dari Jabodetabek, Jawa gitu. Dan aku dari SMA itu merasa minder gitu. Pun itu yang aku rasain ketika awal semester 1 gitu. Jadi aku benar-benar belajar keras untuk menghindari remedial. Tadi awalnya cuma buat menghindari remedial, terus makin kesini ini targetnya biar dapat nilai di atas 90 gitu buat aku. Tapi kamu dari SMP SMA memang pinter, maksudnya ranking terus gitu, juara terus? Iya, kalau di SMP SMA ranking terus. Konsisten ya, memang dari kecilnya memang pinter melulu gitu ya. Oke, apa yang membuat kamu memutuskan kamu waktu itu mengambil kedokteran? Apa yang membuat... Tahu kan kalau kedokteran itu susah? Iya. Nah, Justru awalnya aku nggak pernah kepikiran sama sekali buat masuk kedokteran gitu, karena waktu aku SMA aku ikut olimpiadenya tuh olimpiade fisika, jadi emang tiap hari itu belajar fisika. Dan di kelas 10, kelas 11 aku tuh mikirnya aku kayaknya pengen masuk teknik deh. Waktu itu sempet pengen memantapkan juga, pengen masuk FTMD ITB waktu itu. Terus waktu itu aku juga waktu di kelas 12 semester 1 aku mulai rethink lagi nih, karena merasa kayak kok bosan, kok capek gitu, karena hitung-hitungan mulu kan, otak kayaknya rasanya mau meledak gitu karena ngitung-ngitung mulu gitu. Terus aku mikir lagi, emang kalau misalkan aku jalanin ini seumur hidup bakal seru, bakal berkesan buat aku bisa menjalannya. Karena kan kalau kita udah nyemplungin diri ke dunia kuliah kan harapannya kerjaannya juga linear sama yang kita jalanin gitu kan. Jadi bisa nggak ya aku seumur hidup berkutat di fisika gitu. Aku kayaknya nggak enjoy gitu, sehingga pas pertengahan kelas 12 yang mulai orang-orang udah pada mikirin kuliah-kuliah, aku juga jadi mikir lagi. Terus aku mikir, kayaknya kalau aku belajar tentang manusia, tentang sistem tubuh manusia, terutama di biologi, aku kayak enjoy gitu. Walaupun bacaannya banyak, tapi aku lebih enjoy gitu. Terus aku juga suka bersosialisasi gitu kan orangnya. Jadi kalau dokter belajar biologi, terus juga belajar tubuh manusia, belajar dasar-dasar biologinya juga sedikit-sedikit juga, itu
enjoy buat aku, plus juga aku komunikasi dan sosialisasi sama orang juga sebagai seorang dokter. Jadi makanya aku memutuskan ini kayaknya aku enjoy kalau aku menjalani ini seumur hidup aku gitu. Kalau aku sendiri cenderung orang yang lebih suka mikir gitu, karena ada kan spesialis-spesialis yang lebih banyak tangannya kerja kayak bedah, opsi gitu kamu kan. tuh sukanya nyari susah ya? Sukanya Justru menurut mikir, aku sukanya belajar yang skill gitu itu kan? menurut aku justru lebih susah menurut aku. Kalau kayak misalkan jahit nih, aku kadang agak tremor gitu kan, menurut aku lebih susah daripada aku kesusahan ke depannya. Aku lebih suka yang banyak mikirnya. Sekarang kamu umur berapa, Dip? 21 mau Oke. 22. Sehingga kamu menghabiskan masa-masa, bayangin ya, kita kan juga pernah muda ya soalnya ya. Jadi kayak masa-masa muda itu kan masa-masa yang nggak pernah bisa diulang, katanya kan kayak gitu. Iya. Nah, kamu melewatkan masa-masa muda kamu, main-mainnya, nongkrong-nongkrongnya. Jadi ada harga yang harus kamu bayar, tapi dengan hasil yang seperti sekarang. Tapi ada harga yang harus kamu bayar juga, sehingga itu mungkin terbuang. Pernah ada penyesalan gitu nggak sih? Gue ngelewatin itu loh, itu kan nggak bisa gue ulang lagi. Sebenarnya kalau misalkan dibilang membuang masa-masa muda sih, menurut aku sih enggak ya, karena aku so fun banget ketika di S1 aku ketemu teman-teman yang juga sefrekuensi, ketemu teman-teman juga dari berbagai fakultas ya sebenarnya ada ya. Justru aku sering banget keluar-keluar gitu, jadi menurut aku kayaknya aku nggak membuang masa muda, cuman penyesalan itu lebih kepada kayak sekolahnya panjang nih, kan nanti habis dokter umum bakal spesialis lagi ya. Aku lihat teman-teman aku udah kerja, udah dapat duit sendiri, sementara aku masih Berjuang di rumah pendidikan sakit, lagi. masih pendidikan lagi. Terus ini masih koas, belum lagi ntar spesialis pendidikan lagi, panjang tahunnya. Terus kadang itu sih mikirnya ke arah situ, bukan kayak ke di S1-nya membuang-buang masa muda gitu. Sebenarnya lebih ke arah situ, cuman kayak ya udah kan ini pilihan aku sendiri ya. Jadi kayak ya mau apa lagi, kan harus dijalanin, udah sekali nyemplungin kaki juga, jadi terusin lah gitu. Tahu pilihan itu punya jalan yang panjang, Iya. yang susah, tapi kenapa masih memilih menjadi dokter? Kamu ingin menjadi dokter yang seperti apa? Kalau ditanya pengen jadi dokter yang seperti apa sih, sebenarnya template tiap orang mungkin ditanya pengen yang bisa ngobatin pasien, pengen yang berempati, pengen yang apa gitu segala macam. Cuman kalau aku sendiri sih sebenarnya aku kan suka nonton drakor-drakor yang kedokteran-kedokteran gitu. Oh, masih ada waktu nonton drakor? Masih. Biasa aku sempetin kalau misalkan makan oke. tuh harus nonton gitu. Nah, kalau nggak Kayak kemarin tuh apa, Ju Ji-hoon tuh ya? Iya itu, Iya. kan Trauma Code tuh. Trauma Code, drakornya ya. Trauma Code tuh. Nah itu aku terinspirasi banget karena dia kayak bener-bener pinter, terus dia kayak bisa cepet ngerjain, terus pasiennya selamat semua. Aku pengen sih sebenarnya jadi dokter yang kayak gitu, yang kayak expert di satu hal, terus akhirnya kayak bisa nyelamatin banyak orang gitu sebenarnya. Karena jadi kadang-kadang itu aku usahain dengan kayak banyak belajar aja gitu. Biar jadi dokter yang kayak gitu sih. Dan sekarang Dipa sedang koas ya, masih Iya. menjalani koas. Kurang lebih berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun, baru setelah itu akan pendidikan lagi ya, Ya, untuk spesialis lagi ya. uh-uh. Oke, Dip, apa pesan kamu untuk teman-teman di luar sana? Ya pastinya generasi-generasi seangkatan dan pastinya di bawah kamu ya, untuk bisa punya semangat gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang. Gimana? Pesan dari aku sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman punya mimpi ya, kalau teman-teman punya mimpi nggak ada yang nggak mungkin sih menurut aku ya, karena aku sendiri adalah orang yang mengalami ya, orang dari Kalimantan gitu, terus mencoba merantau ke Jakarta, yang ternyata di situ sebenarnya orangnya dari berbagai daerah, pasti pinter-pinter juga, tapi ternyata aku berhasil mendapatkan nilai yang sangat memuaskan bagi aku sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mimpi, pasti ada jalan, tapi memang harus ada yang dikorbanin juga sebenarnya. Tapi jangan takut untuk berkorban, karena pasti hasil di depannya pasti akan lebih memuaskan daripada apa yang kita korbanin. Jadi kayak aku sendiri sih lebih baik aku menangis ketika ujian-ujian, ketika aku misalkan menangis ketika aku sedang berproses, daripada aku menangisi hasilnya sih sebenarnya gitu. Oke. Akan menjadi sosok Dipa yang seperti apa Dipa 20 tahun lagi di bayangan kamu? 20 tahun lagi mungkin aku jadi spesialis penyakit dalam, terus penyakit spesialis neurologi, lagi lagi interaksi ke pasien gitu. Terus sekaligus juga aku pikiran buat jadi staf pengajar juga sih, sekaligus jadi dosen juga. Jadi kayak ketemu
calon-calon dokter baru nih lagi kuliah, misalnya lagi kuliah di Depok terus ngasih kuliah, ngasih pengajaran gitu. Oke, berarti akan ada niatan mungkin kembali ke Kalimantan Selatan atau nanti mungkin base di Jakarta? Mungkin bisa dua-duanya sih, mungkin ada kepikiran mau balik juga, kadang juga pengen juga sih ke sini jadi staff di RSCM gitu. Oke. Sukses terus untuk pendidikannya, Dipa, perjalanannya Amin. masih panjang, Iya, Mas panjang Tugu, banget. iya kan? Tapi mudah-mudahan semangatnya tetap konsisten, itu yang insya Allah kita lihat ya. Iya, Sukses amin. selalu untuk Amin. pendidikannya sekali lagi. Dan usai jeda Talk is Fun masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Apa, kamu boleh cerita kamu tuh kemarin menang apa sih? Juara 2 dunia. Wow, juara 2 dunia. Ajang apa? Olimpiade apa? NSO, NSO, apa itu NSO? Neuroscience Olympiad. Usia boleh belia, tapi torehan prestasinya jangan dipandang sebelah mata. Di usianya yang menginjak 8 tahun, Nathanael Wiraatmaja sudah mengumpulkan sedikitnya 18 medali dari kompetisi tingkat nasional dan internasional. Terbaru, beberapa bulan lalu, Nael baru saja kembali dari Orlando, Amerika Serikat, usai menyabet juara 2 dunia Grand Final Neuroscience Olympiad. Berkat prestasinya, Nael pun mendapatkan kesempatan berkunjung ke markas NASA. Sains dan matematika memang menjadi modal dasar Nael dalam setiap kompetisi yang diikuti. Salut banget untuk Nael. Apa ya kunci Nael saat berlatih sains dan matematika? Kita selalu amazed ya kalau melihat anak-anak generasi muda Indonesia itu punya prestasi, menorehkan prestasi tidak hanya di nasional tapi juga di tingkat global atau tingkat dunia. Seperti tadi ada Nathanael Wiraatmaja sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Ada Nael dan juga ada Mama Novi, orang tua dari Nathanael. Apa kabar? Hai. Hai. Kamu umur Hai. berapa sih? 8 tahun. 8 tahun. Berarti kelas 3. 3 SD. Oke. Jadi kamu baru memenangkan apa? Kamu boleh cerita kamu tuh kemarin menang apa sih? Juara 2 dunia. Wow, juara 2 dunia. Ajang apa? Olimpiade apa? NSO, NSO, apa itu NSO? Neuroscience Olympiad. Aha. Jadi sains, kamu juara 2 dunia. Kita kasih tepuk tangan untuk Nael. Jadi Nael tuh suka banget dengan sains. Iya? Dari kapan Nael suka sama sains? Dari kelas berapa atau umur berapa deh? Dari TK. Dari- Dan aku suka binatang. Oh, jadi awalnya Tapi jagonya waktu kelas 1. Oh, mulai jagonya waktu kelas 1, tapi mulai ketertarikan awalnya tuh pas TK. Iya begitu ya, Dok ya? Oke. Ngelihat pertama kali tuh apa? Ketertarikannya memang pada binatang kah? Kemudian ada pertanyaan apa sehingga kayaknya anak ini suka dengan sains gitu? Iya betul sih, memang kalau ketertarikan mulai terlihatnya tuh dari TK. Jadi dari kecil senang banget animals, terus berbagai, bukan animals aja, kayak ini tuh makanannya apa, hewan ini, terus kadang-kadang dia tertarik juga eksperimen, nyoba ngelakuin sesuatu gitu, bikin sesuatu, itu dari TK sih. Terus kalau misalnya ada apa, bertanya gitu ya, kayak ini kenapa bisa gini? Jadi mungkin curiosity-nya mulai kelihatan dari TK, seneng ke ngoprek-ngoprek alam lah, kalau enggak animals, tertarik banget di Jadi bidang sains itu nggak disuruh sama mama sama papa ya? Itu memang Nael sendiri ya? Oke, kita balik lagi ke kemarin kejuaraan yang Nael dapat juara 2 dunia. Oke, itu Nael yang paling muda, satu-satunya anak atau perwakilan dari Indonesia. Terus gimana caranya kamu kok bisa ikut lomba itu? Jadi pertama sih kan ada invitation buat join NSO. Ah, Habis itu aku bilang mau, habis itu aku belajar buat di situ persiapan 1 bulan adalah. Habis itu kan aku ke babak final. Finalnya masih di sini. Oh, masih di Indonesia. Ya, oke. tapi sebelumnya ada kualifikasi dulu.
aku ikut tuh, aku lulus kualifikasi. Peserta awalnya ada puluhan ribu. Puluhan ribu? Itu dari semua negara, banyak negara. Oke. Terus habis itu difilter, disaring. Habis itu aku lulus ke babak final. Terus habis itu habis itu kan ada grand final, tapi yang bisa lulus ke grand final yang cuman dapat gold atau sampai bronze. Sampai bronze. Aku dapat apa ya, Mah? Dapat apa? Dapat Kamu gold. dapat gold. Wow. Terus habis itu waktu grand final kan di Amerika. Terus habis itu aku ke NASA di sana. Oke, kamu ke NASA. Habis itu aku kan lombanya di hari ke-9. Di hari ke-8 sebelum aku pulang. Waktu denger tadinya kan aku nggak dipanggil, kirain nggak dapet. Aku mah udah Gimana? sedih. Sedih. Terus Tapi habis itu- begitu mama tahu aku dapet top 2 dunia, langsung tangkep. Langsung dipeluk. Kan mama ngomongnya ditangkep. Iya, ditangkap. Aduh, ini ceritanya banyak banget ya. Aku satu-satu dulu boleh? Ya, tadi kan Nael bilang, jadi pertama kali Nael tuh dapat invitation, tahu nggak itu tuh kejuaraan apa? Enggak, pokoknya intinya itu tentang science, pengen ikut aja gitu. Oke aja, setuju untuk ikut. Nah, kalau persiapannya tadi kan Nael bilang, persiapan juga 1 bulan kurang lebih gitu ya. Persiapannya tuh kayak apa? Kita drillingnya tuh kayak apa? Tiap hari kamu ngerti ya, belajar. Kamu tiap hari ngerjain soal sains gitu. Kadang pakai laptop, kadang pakai tab, dan kadang pakai baca buku komik science. Oke, itu tiap hari. Jadi habis kamu pulang sekolah, kamu latihan gitu. Malam-malam. Malam-malam, emang kamu tidur jam berapa? Malam-malam masih ngerjain? SEBELAS. Sebel. Aduh, nanti jam 9:30 ya udah kayaknya ya. Oke, Mama Novi. Jadi iya, memang ada kayak bukan workshop ya, tapi kayak ada latihan khusus gitu dengan science coach atau ada les gitu. Kalau untuk science tambahan? coach khusus nggak ada. Jadi kita biasanya setiap hari konsisten setengah jam, biasanya sih sekitar jam 7 apa setengah 8, nggak langsung pulang sekolah sih. 7 setengah 8, kita ajak dia 30 menit buat belajar sains. Bentuknya bisa apa aja sih, betul yang tadi dia bilang, kadang-kadang nonton video science, explanation gitu dari tab atau laptop. Kadang kita buka soal-soal kayak past papers. Kan olimpiade itu banyak banget jenisnya sains itu. Dan Nael juga bukan hanya ikut yang neoscience aja. Jadi banyak kita ngoleksi past papers, belajar dari sana. Terus ada beberapa buku yang cukup eye catching ya buat anak-anak SD yang banyak ilustrasinya walaupun buku science gitu. Nah, dia tergantung moodnya hari itu. Kalau cukup Tetap ya, namanya juga anak-anak ya. iya, betul. Kalau dia lagi moodnya ngerjain soal, ya kita kasih soal. Tapi kalau misalnya dia kayaknya lagi kurang mood nih ngerjain soal, ya mungkin kita bisa lihat science explanation video gitu. Pernah moodnya kayak mogok nggak mau ngerjain gitu nggak? Kayak aku Iya, nggak mau belajar. pastilah ada. Oh, ya? Tapi saya berusaha konsisten bahwa setengah jam ini di-spend buat Tapi science. masalahnya sering. Sering. Oke, masalahnya sering tapi kok kamu bisa dapet juara. Koreksi kalau tante salah, sudah 16 kalau nggak, berapa? 16 kejuaraan ya kalau nggak salah. 20? Oke. Kalau sampai sudah. hari ini 20. Sampai hari ini 20 nasional dan juga Internasional. internasional ya. Oke. Sering banyak mogok. Tapi apa yang bikin kamu tertarik dengan sains? Kenapa sains itu tuh menarik sih? Karena ada banyak eksperimen yang aku suka kan, dan juga ada sains biologi. Aku suka binatang, jadi aku juga suka biologi.
Oh, biologi. Memang ketertarikannya di situ ya. Memang kan katanya buah tuh nggak jauh dari pohonnya ya. Jatuh nggak jauh dari pohonnya. Karena mama papanya adalah dokter. Saya pengen jadi dokter nggak kayak mama papa? No. No. Justru enggak ya. Oke. Nel, balik lagi ke pas kemarin kamu ikut kejuaraan itu. Berapa banyak soal yang dikerjain? Ingat gak? 40. Oh, 40. Itu sekali aja berarti? Oke. 40 itu susah nggak? Ya lumayan. Lumayan. Ada yang kamu ingat nggak soalnya? Yang paling susah? Tapi semua dikerjain gitu? Nggak ada yang inget, tapi yang tapi yang inget itu ada friksi, gelombang elektromagnetik, sama ada tentang buoyancy, force, sama lain-lain. Oke. Pas kemarin ke sana, ini adalah perlombaan untuk anak-anak memang seusia Nael atau ada ininya batas umur? Ya, jadi participants-nya itu dari grade 3 sampai grade 11. Oke. 3 sampai Jadi 11. ini the youngest dong. Iya, dia termasuk grade yang paling muda. Oke. Jadi yang baru pertama kali ikut lah, grade 3. Nah, Pertama kali ikut ya. iya. Oke. Dari 20 kompetisi yang pernah Nael ikut, yang mana yang paling susah? Yang tadi, yang kemarin. Yang kemarin itu, yang di Orlando itu ya. Oke, itu memang yang paling ini ya, apa namanya, tingkat kesulitannya paling tinggi ya. Ya mungkin challenging kali ya, karena Mama, tapi kan Koko udah mulai belajar OSN. iya. Jadi memang tiap olimpiade itu ada beda-beda. Mungkin main fokusnya walaupun sama-sama sains, ada yang lebih dalam di bidang biologinya, ada yang lebih dalam di chemistry. Walaupun di grade 3 itu masih tergabung jadi natural science. Nah, tergantung juga interest tiap anak kayaknya beda. Jadi mungkin yang bagi dia yang kemarin ini termasuk challenging. Oke. Tapi kamu tuh, Tante mau tanya ya, kalau kamu ikut lomba, kamu tujuannya itu supaya experience-nya, pengalamannya, Enggak, atau ngebanggain menangnya? papa mama. Cuman apa? Cuman buat ngebanggain papa mama. Wow, untuk membanggakan papa mama. Tapi buat diri kamu sendiri? Yang biasa aja. Biasa aja. Oke. Terakhir deh, Nael cita-citanya mau jadi apa sih? Tante penasaran. Ilmuwan. Pengen jadi ilmuwan? Pengen kerja di NASA? Mau. Mau, oke. Kemarin ketika Nael ke NASA, kayak apa? Tante sama Mama taunya cuma di TV aja, ya kan? Cuma di video gitu atau cuma di film. NASA tuh kayak apa sih? Ada banyak roket, tapi ada beberapa entertainment. Lihat roket, peluncuran, apa tempat peluncuran gitu juga. Aku lihat peluncuran roket. Kamu lihat peluncuran roket? Oke. Roket Starlink. Roket Starlink, oke. Jadi kamu berharap one day kamu akan bisa kerja di NASA? Oke. Mudah-mudahan ya cita-citanya terwujud ya Nael ya. Sukses untuk Nael. Kita pengen lihat Nael bisa terus memberikan prestasi, tidak hanya membanggakan papa mama, keluarga, tapi juga negara gitu ya dan semuanya ya. Oke. Mbak Novi, harapannya apa sih untuk Nael? Harapannya Nael sebagai anak bisa terus mengembangkan dan mengoptimalkan potensinya. Tapi di samping itu juga dia menjalani masa anak kecilnya dengan happy. Terus dia juga bisa melihat ini sebagai the bigger picture gitu ya, bahwa ini adalah pathway yang sebaik mungkin kita bisa siapkan buat dia nanti pada saat dia besar. Dan mungkin untuk it's a good parenting tips ya untuk orang tua di luar sana, aku juga orang tua gitu ya, bagaimana mengenali, menemukan dan mengembangkan minat dan juga bakat anak gitu. Gimana Mbak? Belajar dari anak ini. Iya, memang agak challenging buat tahu apa hal yang paling menarik buat dia. Tapi kalau kita membersamai anak ini tiap hari, kita bakal kelihatan gitu, bakal tahu bahwa oh yang dia bisa engage more, lebih lama, lebih fokus, lebih panjang,
tuh di bidang ini. Karena kan mungkin kita kenalin sama berbagai bidang, misalnya musik lah, apalah, tapi kayaknya dia paling engage atau paling tertarik, paling lama spending time untuk itu. Jadi kayak Nael tuh senengnya baca, dari kecil tuh baca gitu. Terus dia mulai tertarik animals. Oh kita lihat-lihat, oh ya kayaknya kemungkinan ketertarikannya ke situ. Dan pas kita lebih explore lagi ke arah sana, nggak mungkin anak minta langsung, Mas saya mau diikutin lomba sains, nggak mungkin. Tetap harus kita yang memperkenalkan. Ini kamu mau nggak coba, ada beberapa anak lain yang sama-sama istilahnya melihat seberapa bisa nih kita gitu dibanding punya interest yang sama. Iya, interestnya sama, mau coba nggak? Dan memang di peranan sekolah juga penting ya, karena Nael di kelas 1, dia merasanya kelas 1 itu karena pas masuk SD di sekolahnya dimasukin science club oleh sekolah, kemudian diikutin ke OSN Science Kuark waktu itu. Nah di situ mungkin dia ketemu sama-sama anak-anak yang sama-sama minatnya science, klub mungkin ya. Nah, jadi dia bisa lebih berkembang, lebih explore lagi, dan ada ketertarikan juga buat compete di sana. Jadi memang sebuah proses sih perjalanan buat bisa menemukan apa yang menjadi minat anak. Dan setiap anak itu kan, aku juga belajar ya, setiap anak tuh punya minat bakat dan kita nggak bisa comparing, banding-bandingin gitu ya. Betul. Ya dengan anak-anak yang lain, karena pasti percaya, satu anak tuh minimal pasti punya satu interest atau ketertarikan, fokus, keahlian pada satu bidang gitu. Nah itu kadang-kadang orang tua nih bisa nangkep, bisa ngembangin atau enggak ya. Oke, Nael, by the way kamu main handphone gak sih? Gadget nggak? Iya, oke. Tapi dibatasin gitu sama mama papa. Oke, lebih seneng mana? Gadget gitu, smartphone, tablets, atau baca? Dulu aku lebih seneng baca, tapi sekarang lebih suka gadget. Ini ya, nggak apa-apa selama itu semuanya equal, seimbang, ya kan. Jadi tahu kapan waktunya belajar, kapan tahu waktunya main. Karena main kan juga butuh kan, mereka anak-anak umur segini ya. Thank you so much, sukses sekali lagi, high five. Kita mau lihat Nael banyak prestasi, sekarang 20, nanti besok ada 30, 40 and so on ya, oke? Besok, gak mungkin besok. Besok maksudnya yang akan datang, ke depannya, oke? Janji? Sip. Thank you so much Mbak Novi, sukses. Ini adalah inspirasi yang bagus untuk orang tua di luar sana. Sekali lagi selamat untuk papa mamanya. Terima kasih sudah ada hadir di Talk is Fun. Dari saya jeda, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Talk is Fun, memperluas ilmu tentunya juga butuh referensi ya. Seperti yang berikut ini, kami punya referensi Hot Topics atau Hot Picks, berita terpopuler pekan ini dari cnnindonesia.com. Oke, seperti biasa kita buka dari referensi dunia showbiz atau hiburan. Ada Filosofi Teras yang akan dibuat menjadi film dengan pemeran utamanya adalah Sherina Munaf. Jadi novel bestseller karya Henry Manampiring, Filosofi Teras, resmi diangkat menjadi film. Tim produksi menggandeng Sherina Munaf untuk menjadi pemeran utama, dan film ini akan mengangkat ajaran stoicisme, filosofi Yunani Romawi kuno tentang cara hidup tenang. Alur cerita berfokus pada kehidupan Nea yang berubah drastis setelah kepergian sang ayah, di mana ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Selain Sherina, film ini juga dibintangi Zi Asadel, Ge Pamungkas, Lydia Kandau, hingga Dinda Kanyadewi. Filosofi Teras diharapkan mampu menjadi tontonan yang tidak hanya menghibur, namun juga memberikan dampak terapeutik bagi penontonnya dalam menghadapi ujian hidup. Tapi belum ada pengumuman jadwal tayang kapan Filosofi Teras akan tayang di bioskop. Selanjutnya kita bergeser ke teknologi tren AI ya. Lagi-lagi AI, kita sering sekali melihat AI foto anak, tapi bahayanya mengintai loh ya. Jadi privasi anak ini ada bahayanya juga dengan tren edit foto pakai AI. Oke, jadi tren mengedit wajah anak dengan teknologi kecerdasan buatan untuk konten dance di media sosial menuai kekhawatiran. Menurut
pakar tren ini berpotensi mengancam keamanan data dan juga privasi anak. Ketua Program Studi Kecerdasan Buatan IPB Universitas University Yeni Hardiani menjelaskan ketika foto diunggah ke ruang publik, maka data anak bisa diakses luas loh ya, dan juga berpotensi bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Karena itu, ia menekankan pentingnya kesadaran orang tua untuk memahami risiko digital sebelum mengunggah atau mengedit wajah anak dengan menggunakan AI. Selanjutnya, yang ini juga nggak boleh asal-asalan, Hyrox ya. Mungkin buat Anda yang sedang ada atau dilanda demam Hyrox ya, tapi Anda harus perhatikan tips-tipsnya berikut ini, karena Hyrox ini kalau asal-asalan bisa bikin jantung kolaps. Hyrox kian populer sebagai olahraga pilihan. Banyak orang olahraga ini menggabungkan ketahanan otot dengan olahraga kardio di satu rangkaian. Tapi di balik popularitasnya muncul kekhawatiran dari ahli. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati mengingatkan agar nggak asal ikut-ikutan tren Hyrox tanpa persiapan matang. Karena kombinasi dalam Hyrox menuntut jantung dan otot bekerja maksimal dalam waktu lama. Jantung pun bisa kolaps. Bahaya paling besar ketika seseorang yang sebelumnya kurang aktif tiba-tiba ikut Hyrox. Jadi disarankan melakukan persiapan yang matang secara bertahap tanpa langsung terjun ke intensitas tinggi. Bukan cuman Hyrox ya, kalau asal-asalan cuman ikut-ikutan gitu ya bisa bikin bahaya. Yang berikut ini juga ternyata bisa bahaya ya. Bukan cuma banyak pikiran, tanda overthinking sudah berbahaya. Ini buat yang overthinkers sejati. Ketika pikiran kita terus berputar tanpa jeda hingga mengganggu tidur dan aktivitas sehari-hari, itu bisa menjadi sinyal overthinking udah berdampak buat kesehatan mental. Jadi mengutip berbagai sumber, ada beberapa tanda nih overthinking sudah mulai mengganggu kesehatan mental. Pikiran nggak mau berhenti, seperti pikiran yang terus mengulang percakapan yang sudah terjadi, kemudian membayangkan skenario terburuk, atau memikirkan kesalahan lama sampai berulang-ulang kali. Kemudian pastinya mengganggu kualitas tidur. Nah, cemas tanpa henti, terjebak dengan skenario buruk, sulit mengambil keputusan, dan hubungan sosial kita pastinya bisa menjadi terganggu. Jangan sampai kita terganggu juga, makanya kita tetap harus bisa mengeksplorasi diri, ya kan, bisa adaptasi dengan lingkungan, dan pastinya harus tetap terus nonton Talk is Fun. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Tiffany Raitama, sampai jumpa. Anak UI IP 4 tuh gimana caranya? Yeay. Oh iya. Dadah.